Saudara sekalian, apa yang dicatat oleh Injil Lukas bab 16 ini mirip-mirip seperti yang dalam bab 15, yaitu cerita yang sederhana, yang mudah nyantel di dalam benak kita. Yesus mulai dengan menampilkan dua tokoh. Yang pertama, orang kaya tanpa nama, dan di sisi lain seorang pengemis dengan nama yang jelas, yaitu Lazarus. Pengemis ini sepanjang masa hidupnya dikatakan menerima yang buruk. Apa itu bentuk yang buruk atau yang tidak ideal dalam hidup? Yang pertama tentu saja kemiskinannya, pekerjaannya mengemis, pakaiannya compang-camping, penyakitan. Memang di sini yang disebut hanya borok. Kalau kita menyebut borok itu biasanya luka-luka di kepala. Bisa ditambah luka-luka yang ada di kaki, tapi namanya bukan borok, korengan. Karena itu korengan itu menjadi penting karena nanti disebutkan bahwa borok ataupun koreng itu tadi dijilat anjing. Orang miskin ini kelaparan dan hanya mengharapkan makan dari remah-remah yang jatuh dari meja pesta orang kaya. Kemudian orang miskin ini mati dan dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Baru di sanalah orang miskin ini mendapatkan hiburan. Orang kaya disebutkan di sini bahwa dia menerima segala yang baik, segala yang ideal, segala yang dicita-citakan orang hidup di dunia ini, yaitu jubah ungu, kain halus, hidupnya penuh dengan kemewahan, makan enak-enak, dan pasti juga turah-turah. Bisa ditambah list yang lain tergantung apa yang dibayangkan dengan hidup enak di dunia ini. Mungkin ditambah kekayaan yang tidak habis 7 turunan, bisa juga, apapun lah itu. Nah, orang kaya ini mati. Tetapi nasibnya beda dengan orang miskin yang tadi diceritakan. Orang kaya mati dan masuk ke dalam nyala api. Dia di sana menderita kesakitan. Cara Yesus membuat perbandingan seperti ini sebenarnya dari caranya saja sudah mudah untuk ditebak. Apa pesan pokoknya? Pesan pokoknya sederhana, yaitu pertobatan. Dan itu juga terkait dengan alamat cerita. Tadi disebutkan pada waktu awal, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi. Jadi sebuah tendensi sudah jelas dari awal tadi.
Karena orang kaya itu sengaja tidak disebutkan namanya, sementara orang miskin jelas namanya Lazarus, maka sesungguhnya pesan itu dari sini juga sudah jelas. Artinya sikap yang dimiliki oleh orang kaya yang tanpa nama dalam cerita ini itu bisa diterapkan kepada siapapun di antara kita. Segala tindak yang dilakukan oleh orang kaya sebagaimana dituturkan dalam cerita dan bisa ditambah, itu barangkali juga sering kita lakukan. Dan itulah sebabnya mengapa kita semua perlu bertobat. Untuk bisa bertobat, kita pertama-tama harus mengingat bahwa di dalam kehidupan ini kita akan, kalau menurut tuturan bahasa Jawa, kita semua akan ngunduh woing pakarti. Kita semua akan memetik buah dari apa yang kita lakukan. Kalau selama hidup ini kita berbuat baik, itulah yang akan kita petik. Tetapi kalau selama hidup ini kita selalu berbuat jahat dan tidak pernah bertobat, bahkan pada kesempatan terakhir seperti yang dicontohkan dalam kisah salah satu penjahat yang disalib bersama dengan Yesus, kita juga akan mengalami nasib yang sama. Mati dan masuk ke dalam nyala api yang berkepanjangan. Padahal nyala api itu tempatnya tak terseberangi dengan tempat Lazarus bersama dengan Bapak Abraham. Jadi itu yang harus kita ingat. Maka kalau kita selalu ingat bahwa di dalam hidup ini kita akan ngunduh woing pakarti, kita harus selalu eling. Kita harus selalu mengingat. Jangan kamu di dalam hidupmu semena-mena. Jangan kamu di dalam hidupmu tidak pernah mau bergaul dengan orang lain. Baru tidak mau bergaul saja, baru tidak mau mengenal tonggo teparo saja, sudah ada pelajaran. Dan pelajaran itu apa? Pada waktu meninggal, kita mau dikuburkan di mana sudah susah. Itu poin pertamanya. Untuk sekedar dikuburkan di mana saja, ada kemungkinan ditolak. Maka itu ingat, jangan kamu menyendiri, menyepi, apalagi memusuhi lingkunganmu, sesamamu. Pakarti itu diunduh langsung begitu instan. Setelah meninggal langsung ada reaksi dari masyarakat. Itu pesan yang luar biasa penting untuk kita semua, supaya kita itu mengingat saat seperti itu. Kita memiliki kuasa, kita memiliki kekayaan apapun, kalau tidak pernah mengingat itu, ya itu akan terjadi. Karena apa? Sudah ada pengalaman seperti itu. Bikin repot saudara-saudara seiman, bikin repot saudara-saudaranya sendiri. Jadi mestinya pertobatan pertama mulai dari sana. Di dalam hidup jangan sampai kita adigang-adikuno lalu merepotkan. Kalau di dalam hidup kita sudah merepotkan banyak orang, nanti untuk mati saja juga merepotkan. Nah, itu. Jadi kalau kita memiliki prinsip saya tidak mau merepotkan orang, nah itulah. Itu satu hal. Yang kedua, laku.
Bagaimanakah laku kita? Pertama tentu saja jangan angkuh. Yang kedua, sebagaimana sudah dicontohkan tadi dalam kisah Yesus. Di dalam kisah Yesus tadi dikatakan bahwa orang miskin itu berbaring dekat pintu rumah orang kaya. Kalau kita tanya, apakah orang kaya itu tidak tahu? Apakah dia tidak melihat orang miskin yang berbaring di depan pintunya? Jawabannya sederhana. Orang kaya itu tahu. Kenapa? Karena pada waktu tadi dia mati, dia meminta kepada Abraham, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Dia bisa menyebut nama Lazarus, itu artinya dia bukan hanya melihat, entah bagaimana dia tahu namanya. Pertanyaannya, mengapa selama hidupnya dia sepertinya tidak tahu, tidak melihat? Itu pertanyaan penting. Maka pesannya sederhana, selama kita hidup, bukalah matamu, bukalah hatimu pada lingkunganmu. Apa yang di depan mata, itulah yang harusnya menjadi perhatian pertama. Karena apa yang di depan mata itu harus menjadi perhatian pertama, maka tindakannya adalah ulurkanlah tanganmu dan sapalah dia. Kalau kita mau menyapa, gelem sopo aruh dengan orang yang di sekitar kita, bahkan kendati kita belum kenal sekalipun, kalau kita itu ramah, apalagi memiliki welas asih, kemana-mana kita akan aman dan nyaman. Dan itu sebenarnya yang dikehendaki. Jangan kita seperti orang kaya itu. Jelas-jelas di depan mata, jelas-jelas dia tahu dan pasti melihat, karena dia pasti wirawiri lewat pintu itu. Tetapi tidak ada tindakan sedikit pun ataupun satu pun, sekedar untuk menyapa, sekedar untuk mengulurkan katalah segelas air ataupun sepiring nasi kalau di sini. Kalau menurut dugaan saya, kisah ini berkait dengan kisah yang lain, yaitu istilahnya mungkin pengadilan terakhir. Pada waktu pengadilan terakhir, Tuhan akan memisahkan kambing dari domba. Dan di sana Tuhan akan menyatakan, menanyakan, "Marilah kepadaku kamu sekalian, masuklah ke dalam sisi kananku, karena pada waktu aku lapar engkau memberi aku makan, pada waktu aku tidak berpakaian kamu memberi aku pakaian, pada waktu aku dalam sakit dan dalam penjara engkau mengunjungi aku." Lalu orang-orang yang ditempatkan di sebelah kanan itu mengatakan, "Tuhan, kapankah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan," dan seterusnya. Jadi orang-orang yang pada akhir zaman ditempatkan di sebelah kanan Tuhan, itu adalah orang-orang yang memiliki welas asih, orang-orang yang memiliki kepekaan kepada apa yang di depan matanya. Berbuat baik itu tidak usah jauh-jauh, cukup dengan apa yang di kanan kiri kita. Poin terakhir, bukan hanya supaya kita menyapa, memiliki welas asih, tetapi supaya kita juga memiliki kelembutan hati. Artinya apa? Jangan kita melukai atau menyakiti hati sesama kita, terlebih mereka yang menderita. Bukan hal yang mudah,
Tetapi kalau kita memiliki niat di dalam hati kita, akan menjaga tutur kata, akan menjaga perilaku kita untuk tidak sampai menyakiti hati sesama, di sana kita termasuk orang yang memiliki hati seperti halnya hati Tuhan sendiri. Yesus sudah memberikan contoh begitu konkret. Di dalam segala kesibukannya, banyak orang datang kepada Dia untuk minta ditolong, disembuhkan dari sakit penyakitnya. Dan kita juga tahu, Yesus tidak pernah menolak, apalagi menyuruh mereka pergi. Bahkan kita tahu juga, orang-orang yang tidak dalam posisi sakit sekalipun itu diperhatikan oleh Yesus. Dan kita ingat akan kisah pergandaan roti. 50.000 orang laki-laki ingin mendengarkan Dia. Dan Yesus meminta para muridnya supaya mereka, para murid ini, memberi mereka makan. Sesuatu hal yang tidak mungkin, tetapi pada akhirnya terjadi. Lalu cerita berakhir dengan mereka mengumpulkan sisa-sisa roti itu sebanyak 12 bakul. Saudara-saudara, kisah-kisah seperti ini tidak lepas satu dari yang lain. Maka dari itu, mari kita senantiasa mengingat sabda Tuhan model seperti ini, dan kita sedikit demi sedikit membangun niat untuk menata hidup, supaya kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang lembut hati, menjadi orang yang memiliki welas asih.